Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah, semoga nikmat hidup yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang sudah kita terima, semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini, kelak pada hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti biasanya kajian saya adalah tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu mengokohkan persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita buka di dalam Al-Quran tentang masalah perbedaan, perbedaan itu adalah merupakan sunatullah. Perbedaan adalah merupakan ketetapan Allah, ya, atau kalau kita sering sebut dengan istilah hukum alam. Jadi perbedaan itu tidak bisa dihindari, ya, dari kehidupan manusia. Kita terlahir ke alam dunia itu juga karena adanya sebuah perbedaan. Bapak dan ibu kita beda jenisnya. Jadi kalau bapak saja di dunia ini, nggak ada ibu-ibu, ya kita nggak lahir di dunia ini. Atau kalau dunia ini ibu-ibu saja juga sama, ya. Maka ketika ada orang menolak perbedaan, berarti orang itu menolak sunatullah, ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mensikapi perbedaan, ya. Jangan kita mempertajam perbedaan. Yang paling penting adalah pertajam persamaan. Karena ketika bicara perbedaan pasti juga ada persamaan, ya. Jadi jangan kita tenggelam dalam perbedaan, tetapi kita harus pertajam persamaannya. Sesama umat Islam, ya kita pertajam saja persamaannya. Ya, apa persamaannya? Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama, masjidnya sama, ya. Adapun ada perbedaan-perbedaan, apakah itu kaitan dengan fikih, apakah itu kaitan dengan pemahaman, apakah itu berbeda politik, kita singkirkan saja perbedaan itu, ya. Jangankan sesama umat Islam yang jelas-jelas banyak persamaannya, ya, kepada orang yang
luar Islam saja kita pun disuruh melihat persamaannya. Apa persamaan kita dengan orang-orang yang di luar Islam? Ya sama-sama manusia, tapi kan Tuhannya beda, tapi kan kitabnya beda. Itu bukan urusan kita, ya. Lihat kesamaannya. Mereka manusia, kita manusia. Kita disakiti, kita nggak mau, ya kita nggak usah menyakiti mereka. Masjid kita nggak mau dibakar oleh mereka, ya kita jangan membakar gereja mereka, ya. Itu pentingnya kita melihat persamaan, ya. Jadi kalau kita selalu melihat persamaannya, insya Allah perbedaan-perbedaan itu nggak akan menjadi kegaduhan, Pak. Ya, sesama bangsa ini sebetulnya kalau mau kembali pada persamaan masih banyak kok persamaan kita. Cuma hanya gara-gara beda sedikit saja seolah-olah kesamaannya kita lupakan. Ya, jangankan dalam berbangsa, dalam bermasyarakat. Satu rumah saja, bisakah satu rumah itu sama, Pak? Enggak mungkin. Ya, bapaknya sama, ibunya sama, punya anak 4, belum tentu, Pak. Anak 4 itu semuanya sama. Ya, itu satu rumah itu. Apalagi kalau kita bicara, ya, secara universal. Maka perbedaan itu sunatullah. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Itu ayatnya itu, ya. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu min dzakarin wa untha, dari jenis laki dan jenis perempuan. Nah, dari sini aja sudah jelas kan bahwa manusia terlahir itu karena adanya sebuah perbedaan. Maka kita tolak kalau ada yang mendukung, ya, kalau ada yang mendukung tentang sebuah hubungan sesama jenis. Ya, ini bertentangan dengan sunatullah, bertentangan dengan Al-Quran. Allah ciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, itu pasangan, Pak. Jadi kalau ada yang melegalkan hubungan sejenis, ya, berarti orang itu telah merubah sunatullah tadi. Ya. Ada yang menganggap bahwa ya hubungan sejenis LGBT kalau sekarang, ya, LGBT itu sebetulnya bahasa yang dibuat oleh kelompok mereka, Pak. Harusnya jangan ikut-ikutan menggunakan istilah LGBT, ya, gitu. Karena kalau kita menggunakan bahasa LGBT, kita telah mempromosikan bahasa itu, ya. Jadi nenek di kampung nggak tahu itu Pak LGBT itu apa, ya. Padahal di dalamnya itu sebuah perbuatan yang sangat keji, perbuatan dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang kelihatannya intelek padahal di dalamnya ada kebusukan, ya. Ini cara-cara mereka untuk mengelabui, Pak, ya, biar kesannya bahasanya itu indah padahal di dalamnya itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sama seperti bahasa zina. Sekarang apa, Pak? Orang melakukan zina, prostitusi. Nenek kampung nggak tahu nggak itu, Pak, prostitusi itu, Pak? Nggak tahu, ya. Bahkan ada nenek di kampung, cucunya pekerjaannya prostitusi, dia omongin tuh ke tetangga-tetangganya, ya, nenek kok punya cucu yang hebat, ya. Dia bilang, oh kerjaannya prostitusi, tahu, gitu, ya. Padahal itu adalah perzinahan. Jadi ini kadang bahasa ini bisa mengelabui, Pak, ya, mencuri, jambret, perampok, dengan istilah korupsi, ya, koruptor. Kenapa kita nggak menggunakan bahasa-bahasa yang jelas gitu loh, Pak? Oh ini perampok, ini pencuri, gitu, jelas gitu loh. Dengan bahasa itu akan menjadi jera, ya, orang yang melakukannya, ya. Terus apa lagi? Tukang bohong,
dengan bahasa istilah manipulasi. Nah, ini bahasa-bahasa yang didramatisir, ya. Ini cara setan, cara iblis waktu menggoda Nabi Adam, Pak. Buah khuldi itu juga digunakan iblis untuk mengelabui Nabi Adam alaihissalam. Padahal ada yang mengatakan buah khuldi itu nggak ada, Pak. Jadi nanti kalau kita di surga jangan tanya buah khuldi itu apa, nggak ada buah khuldi itu. Ya, khuldi itu yang membuat bahasa itu adalah setan untuk menjebak Nabi Adam. Ya, ada yang mengatakan buah khuldi itu buah delima, ada yang mengatakan khuldi itu buah anggur, Pak. Tapi kenapa kok dikasih nama khuldi? Khuldi itu dari bahasa Arab, dari kata kholada atau kholidina fiha abada, buah yang kekal, buah yang akan mengekalkan. Ini yang dijadikan cara setan untuk mengelabui Nabi Adam. Wahai Adam, kalau engkau makan buah khuldi, namanya aja khuldi, kekal, engkau akan kekal di surga. Tapi kalau engkau nggak makan buah khuldi, engkau akan cepat, engkau akan sebentar tinggal di surga. Nabi Adam berpikir, wah surga enak, kenapa saya harus sebentar? Makanlah Nabi Adam dengan buah khuldi. Jadi bahasa itu hati-hati kita, ya. Maka LGBT, Pak, itu adalah bahasanya mereka. Jadi mereka sengaja membuat bahasa LGBT itu. Maka kalau saya, Pak, kalau saya lebih senang menggunakan bahasa yang vulgar saja, ya, biar itu menjadi apa? Menjadi shock terapi buat yang melakukannya, ya. Kita sering mengatakan LGBT atau cinta sejenis itu masih biasa, Pak. Harusnya apa? Pakai bahasa yang jelas saja. Apa itu, Pak? Ya, pecinta lubang dubur itu kan lebih jelas. Ya, kalau anak kita dengerin, Pak, dia langsung bilang, serem banget ya. Ya, jadi kalau bahasa-bahasa yang dosa itu sebaiknya jelaskan aja dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Ya, kalau itu koruptor, nggak usah pakai korupsi lagi lah. Udah bilang aja penggarong uang rakyat. Ya. Jadi bahasa-bahasa yang dosa sebaiknya dijelaskan dengan bahasa yang vulgar. Ya, supaya orang itu langsung mendapatkan pesannya, mendapatkan pesan apa? Pesan keburukan di sana. Ya. Jadi jelas bahwa LGBT itu bertentangan dengan apa? Sunatullah tadi, Pak. Ya. Kayaknya kalau ada orang Islam kok mendukung LGBT, ya, pertanyaannya, ini orang baca Quran nggak sih? Atau jangan-jangan Qurannya beda, Pak? Ya, jangan-jangan Qurannya sudah dibuat tuh khusus sama orang LGBT. Ya, kalau kita buka di surat apa? Al-A'raf, surat ke-7 ayat 80 sampai 84, lebih jelas lagi itu. Waluton idh qala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifu. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa engkau melakukan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelummu? Ya, jadi perbuatan cinta sejenis tadi, Pak, itu nggak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Lut alaihissalam. Ya, maka kalau ada yang mengatakan ini takdir Allah, siapa sih yang mau begini? Ini kan ketetapan Allah, ini kan sunatullah. Kalau LGBT itu adalah sunatullah, maka harusnya Allah memasangkan Nabi Adam bukan dengan Ibu Hawa, Pak. Ya, harusnya Nabi Adam dipasangkan sama siapa? Adam Jordan, gitu ya. Bukan sama Ibu Hawa. Dan kalau Nabi Adam tidak dipasangkan dengan Ibu Hawa, maka nggak lahirlah kita. Ya ayuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya, wa khalaqa minha zaujaha, baru wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Nah, inilah yang sunatullah, Pak. Ya. Kalau kita lihat di surat A'raf tadi, ayat yang ke-81-nya,
innakum lata'tunar rijal syahwatam min dunin nisa. Wahai kaumku, kata Nabi Lut, kenapa kamu mendatangi sesama lelaki? Ya, itu adalah perbuatan yang melewati batas. Jelas? Dan akhirnya kalau kita buka ayat lanjutannya sampai ayat 84 itu, Pak, akhirnya Nabi Nuh diusir dari kelompok itu. Kenapa? Karena pada masa itu LGBT udah terlalu menyebar, Pak. Bahkan istrinya Nabi Lut pun pendukung LGBT. Ya. Istri Nabi Lut bukan pelaku tapi simpatisan, mendukung LGBT. Nabi Lut diusir oleh mereka, Pak. Dan mereka mengatakan, wahai Lut, keluar kamu dari daerah sini, sok suci kamu. Ya. Kenapa berani mengatakan itu, Pak? Karena kalau sebuah dosa itu sudah berjamaah, Pak, kebaikannya cuma sedikit, maka yang menganggap benar bukan kebaikan itu, tapi yang justru dianggap salah adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sedikit. Karena sudah terlalu banyak orang berbuat dosa, maka dosa yang sudah terlalu banyak itu dianggap sebuah hal yang benar. Maka jangan boleh perbuatan dosa itu sudah merajalela, Pak. Ya. Korupsi kalau sudah merajalela, ada orang jujur itu dianggap salah, Pak. Ya. Maka jangan boleh kemaksiatan itu merajalela. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Allah turunkan Nabi Lut ketika diusir itu, benar, Pak. Kata Allah, sudah ngikutin kata mereka. Keluar kamu dari daerahmu, wahai Lut. Itu jam 1:30 malam, Pak. Jam 1:30 dini hari Nabi Lut diperintahkan Allah, keluar kamu dari daerahmu, wahai Lut, dan jangan tengok ke belakang kamu. Kenapa nggak boleh tengok ke belakang? Engkau nggak tega umatmu akan dibinasakan. Allah turunkan hujan batu, ya, dan termasuk istrinya pun juga dibinasakan oleh Allah. Kenapa, Pak? Istrinya bukan pelaku loh, tapi mendukung, tetap sama dosanya. Ya, maka jangan pernah kita mendukung kemaksiatan. Man a'ana ala maksiatin kana syarikan lahu, wa man a'ana ala khairin kana syarikan lahu. Barang siapa yang saling mendukung terhadap kebaikan sama mendapat pahala baik juga, tapi yang mendukung keburukan sama mendapat keburukannya juga. Ya, ini yang mendukung kegiatan pengajian siapa ini? Kita semuanya. Kita dapat, Pak. Selagi pengajian berjalan, yang memfasilitasi pengajian ini akan dapat pahalanya. Ya. Yang mendukung kemaksiatan walaupun tidak melakukan maksiat, sama dia mendapatkan dosanya juga. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul adzab. Takutlah dengan azab di mana Allah itu tidak akan menghukum kepada orang yang melakukan dosa saja, tapi juga Allah menghukum kepada orang yang baik yang mendiamkan dosa. Ada orang baik pasif, ya, dia diam terhadap dosa, sama mendapat azab Allah juga. Maka disinilah pentingnya kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Di sebelah rumah kita dibuat mesum, kita tahu, Pak, kita diemin saja. Apa yang dilakukan oleh orang itu, dosa yang dilakukan oleh orang itu, kita pun akan menanggungnya juga. Ya. Nah, maka disinilah perlunya kita punya kepedulian. Seorang muslim yang baik itu, Pak, bukan seorang muslim yang hanya cari selamat sendiri, tapi menjadi jalan keselamatan buat orang lain. Ya, seorang muslim yang baik itu bukan orang yang merasa puas dengan kebaikan diri sendiri, tapi menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Ya, mang dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, sama dia mendapat kebaikan juga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu apa tujuannya Allah membuat perbedaan, Pak? Kalau kita buka di surat Al-Hujurat tadi, Allah ciptakan manusia ada laki dan perempuan, terus wal ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan Allah jadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ini berbeda lagi, Pak.
Sudah jenisnya berbeda, bangsanya berbeda, suku berbeda. Di Indonesia ini berapa suku, Pak? Ya, banyak banget. Ya. Dan itu sunatullah. Apa tujuannya Allah membuat suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, kulit yang berbeda, ada kulit hitam, ada kulit putih dan seterusnya. Ternyata tujuannya ini, Pak, li ta'arufu. Ya, ta'aruf. Ya, bahasa ta'aruf sering digunakan oleh anak-anak muda. Ya, yang lagi kasmaran. Biar dia kalau ngomong sama orang tuanya biar kelihatan islami. Mau kemana, nak? Malam mingguan, Pak. Mau ta'aruf, mah. Ya. Padahal ta'aruf itu nggak ada hubungannya dengan pacaran. Bahasa siapa itu, ya? Ta'aruf itu apa? Untuk berinteraksi. Jadi tujuan Allah menciptakan kita berbeda bukan mempertajam perbedaan, tetapi mempertajam persamaan. Itulah ta'aruf, Pak. Ya, dalam rumah tangga, Pak, kalau kita pertajam perbedaan, ya, nggak langgeng pasti rumah tangga itu. Ya, nggak mungkin sama, Pak. Istri sama suami pasti berbeda. Ya, tapi dengan perbedaan itu justru terasa indah rumah tangga, Pak. Ya kan? Pelangi itu indah, Pak, karena warnanya berbeda. Coba kalau pelangi cuma satu warna, bukan pelangi. Ya, itu. Ibu-ibu masak sayur asem, walaupun gunakan bahasa sayur asem, emang yang dimasak cuma asem doang. Campurlah dengan bahan-bahan yang berbeda. Ada asemnya, terus ada apa lagi? Melinjo, apa lagi? Kacang tanah, apa lagi? Kacang panjang, apa lagi? Nah, langsung lapar, Pak Ustadz, ya. Sayur asem saja enak rasanya kalau dicampur dengan bahan-bahan baku yang berbeda. Ini ada ibu-ibu terlalu jujur, Pak. Suami minta sayur asem, dicariin asem, Pak, digodok asem itu, nggak dicampur apa-apa, dikasihkan ke suaminya. Mas, ini loh, Mas, pesananmu, Mas, sayur asem. Kata suaminya, ini apa nih, Mas? Ya ini sayur asem, kan Mas minta sayur asem. Ya, jujur banget tuh si istrinya itu, nggak dicampur sama bahan-bahan ramuan-ramuan yang berbeda. Garam aja nggak ada di situ. Kira-kira rasanya apa, Pak? Ya, kata suaminya, Mama, kalau cuma rasa asem kayak begini mah kelekku juga asem mah. Jadi perbedaan ini nggak perlu dipersoalkan. Biasa saja kita menghadapi perbedaan. Ya, apalagi berbeda politik, biasa saja. Setiap 5 tahun pasti berbeda kita, Pak. Terus kalau kita terus nggak mau menerima perbedaan, nggak mungkin kan, Pak? Ya, maka perbedaan itu kita jadikan sebuah dinamika saja. Ya, itulah warna kehidupan. Ya. Kemudian kata ta'aruf itu adalah lebih melihat kesamaan tadi. Kalau orang itu melihat kesamaan, Pak, insya Allah perbedaan-perbedaan itu akan mudah diselesaikan. Ya. Di masjid saja ada nggak perbedaan, Pak? Ada. Tapi kalau kembali ke persamaan, kita ke masjid itu mau ngapain sih? Kita ke masjid kan mau ibadah, selesai pasti, Pak. Ya, ke masjid itu kita mau ngapain? Kita mau cari ridho Allah. Ya, ada perbedaan, pasti langsung lempeng lagi. Kalau semua orang ingat kepada niat yang sama itu. Ya, nah, ini kadang-kadang bukan kesamaannya yang dilihat, lebih kepada keegoannya yang dilihat. Ya, ini masjid nih, kalau nggak aku nggak berdiri nih. Ya, padahal yang membuat siapa? Tukang. Ya, jadi ini yang harus kita cari kesamaan, Pak. Ya, jadi clear ya, di perbedaan itu sunatullah. Biasa saja kita menghadapi perbedaan. Dalam urusan memahami ajaran agama saja, Pak, ada perbedaan kita. Lihat para ulama-ulama kita dahulu, ketika mereka berbeda dengan ulama-ulama lain, nggak ada berkelahi, Pak.
Ini yang bukan ulama berkelahi terus, Pak. Ya. Dulu Imam Asy-Syafi'i sama gurunya Imam Al-Maliki, itu gurunya, Pak. Beliau berbeda. Tapi lihat bagaimana Imam Syafi'i menghormati gurunya, dan bagaimana gurunya Imam Al-Maliki menghargai muridnya. Nggak pernah gurunya mengatakan, Syafi'i, kau kan muridku, ngapain sih kamu buat pemahaman yang berbeda? Ikuti akulah, kualat kamu. Nggak pernah itu. Dan sebagai Imam Asy-Syafi'i pun dia juga nggak pernah menyalah-nyalahkan gurunya. Ini ulama besar, Pak. Ya. Siapa lagi? Ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya perawi hadis. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim itu disahihkan para ulama-ulama ahli hadis. Emang dikira Imam Bukhari sama Muslim nggak ada perbedaan, Pak? Ada perbedaan. Maka kenapa Imam Bukhari membuat kitab hadis Sahih Bukhari? Kenapa Imam Muslim juga membuat kitab Sahih Muslim? Karena beliau berbeda. Ya, di dalam kitab Sahih Muslim nggak pernah tuh jelek-jelekan kitabnya Imam Bukhari, dan kitab Imam Abu Bukhari pun nggak pernah menjelek-jelekkan isinya kitab Imam Muslim. Ya, ini Imam Bukhari yang jelas-jelas ulama, ini Bukhari Muslim yang nggak ulama kok berkelahi terus itu ya. Padahal yang ulama tidak pernah, Pak, saling menjelek-jelekkan, saling menjas, ya. Nah, inilah perilaku ulama-ulama salafus soleh. Ulama salaf itu adalah ulama yang hidup 3 abad setelah Rasulullah. Maka pelaku salaf disebut salafi. Maka yang mengaku salafi harusnya mengikuti ulama-ulama salaf itu. Siapa ulama salaf? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, itu ulama-ulama salaf. Ya, ini orang ngaku salafi tapi perilakunya nggak salafi gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tadi kan perbedaan sudah, Pak. Kemudian yang kedua adalah mempertajam persaudaraan. Kunci untuk mempertajam persaudaraan harusnya kita melihat kesamaan. Maka silaturahim itu bukan hanya sebatas istilah. Silaturahim itu bukan hanya sebatas makna fisik, Pak. Kan sering orang ditanya, mau kemana, Mas? Itu mau silaturahim, mau halal bihalal ke tetangga sebelah. Akhirnya dia datang itu silaturahim ke tetangganya, fisiknya berdekatan tapi hatinya masih berjauhan. Silaturahim nggak saat itu, Pak? Belum. Ya, ketemu salaman tangan 3 jam tapi hatinya masih bermusuhan. Silaturahim nggak, Pak? Belum. Jadi silaturahim itu bukan makna fisik, tapi silaturahim adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan persaudaraan. Ya, itu pesan silaturahim, Pak. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jadi pesan silaturahim itu kasih sayang, Pak. Ya. Hari ini masih banyak orang silaturahim. Kalau saya menggunakan silaturahim basa-basi gitu, ya. Apalagi ya silaturahimnya hanya pakai WA saja. Ya, sama tetangga sebelah aja silaturahimnya pakai WA saja, Pak. Ya. Bahkan ada tetangganya meninggal dunia, Pak. Ya, takziahnya juga pakai WA. Ya, selamat ikut belasungkawa atas wafatnya. Ya, apalagi waktu Covid masih ya melonjak ya, banyak kan teman-teman kita, sahabat kita meninggal. Yang takziah apa, Pak? WA. Ya, yang takziah WA. Kan nggak boleh, Pak Ustadz. Ya nggak boleh itu kalau kita membuka jenazahnya, memandikan jenazahnya. Ya, kalau kita mendatangi keluarganya kan boleh, Pak. Oh, keluarganya kena Covid, ya pakai prokes, nggak usah dekat-dekat. Paling tidak ada empati kita. Ya, jadi luar biasa, Pak.
catatan-catatan COVID ini, kalau kita mau melihat, bisa merubah tatanan-tatanan sosial yang luar biasa. Ya. Tapi kalau umpamanya terjadi COVID lagi, Pak, tetap masih kayak gitu nggak, Pak? Enggak. Ada tetangga sebelah, terus kita nggak mau keluar gitu. Semoga tidak seperti itu. Kita sudah punya pengalaman dan kita sudah tahu kan, bagaimana penularannya COVID ini. Ya kita berusaha kan, bisa. Ya. Jadi kalau nanti yang silaturahim WA, yang takziah WA, yang masuk surga apa? WA-nya masuk surga nanti. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahim itu pesannya adalah menumbuhkan kasih sayang di antara kita, bukan hanya sebatas makna fisik. Ya, apa fisik kita berdekatan? Apa arti fisik kita berdekatan kalau hati berjauhan? Apa arti kita ketemu salaman tangan tapi hatinya masih bermusuhan? Ya, maka di dalam Al-Qur'an kalau bicara tentang bersilaturahim, persaudaraan, banyak sekali ayat-ayatnya, Pak. Ada di surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu ayatnya. Berpegang teguhlah dengan agama Allah, jangan bercerai-berai, jangan bermusuh-musuhan. Ya. Kemudian surat Ali Imran surat ketiga ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adim. Jangan pernah kita bermusuh-musuhan. Ya, setelah datang Al-Qur'an, maka orang yang bermusuh-musuhan itu akan mendapat azab yang berat. Nah, yang mendatangkan azab bukan cuma ninggalin sholat loh, Pak. Ya, ini perlu dicatat nih, Pak. Surat Al-Imran ayat 105. Yang mendatangkan siksa Allah itu bukan cuma ninggalin puasa saja. Hari ini masih banyak orang Islam takut disiksa ninggalin sholat, tapi nggak takut disiksa kalau memutusin silaturahim dengan tetangganya, Pak. Jadi begitu datang bulan puasa, ya, begitu datang waktu sholat, ditanya, Mas, berani nggak, Mas? Nggak usah puasa. Nggak berani, Pak Ustadz. Kenapa? Saya takut dosa. Saya takut disiksa kalau nggak puasa. Tapi begitu ditanya, kok nggak baik sama tetangga sebelah gimana? Itu sih biasa. Ya, padahal ayatnya jelas kan, Pak? Yang memutuskan silaturahim akan mendapatkan azab yang berat. Datang waktu azan, Allahu Akbar, Mas, nggak usah sholat, Mas, sekali aja, nggak apa-apa kali. Jawabannya apa? Nggak berani, Pak Ustadz. Kalau saya ninggalin sholat, saya takut disiksa. Begitu ditanya, kok nggak baik tuh sama saudara sudah 7 turunan? Itu mah biasa. Padahal ayatnya jelas, Pak. Yang mendatangkan azab Allah termasuk memutuskan persaudaraan. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis, la tajidu roihal jannah aqul walidain wa qati'ur rahim. Tidak bakal mencium bau harumnya surga. Siapa mereka itu? Aqul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Terus apa lagi? Wa qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim. Hari ini banyak orang masuk surga. Hari ini banyak orang kepengen masuk surga. Ya. Ya Allah, masukin surga. Akhirnya apa, Pak? Dia rajin sholat, dia rajin berpuasa. Begitu selesai sholat, selesai puasa, udah merasa kayaknya saya udah pantas deh masuk surga. Padahal hadisnya tadi apa, Pak? Nggak bakal mencium bau harumnya surga. Nah, kalau mencium bau harumnya surga enggak, apalagi masuk surga. Berarti masuk surga nggak cukup sholat tok, kan? Jangan puas dulu kalau sudah selesai sholat itu. Berarti masuk surga nggak cukup puasa saja. Kalau kita sebagai seorang anak kepingin masuk surga, menurut hadis Rasulullah, selain sholat si anak itu baik, puasanya baik, dia pun harus berbakti sama orang tua. Tadi kan jelas hadisnya. Ya, jadi surganya anak ternyata juga ada di ridho orang tuanya. Tapi hari ini berapa banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh, Pak?
Padahal kalau hari ini anak-anak masih punya orang tua, nggak perlu cari surga jauh-jauh si anak itu. Apalagi kalau orang tua itu tinggal satu rumah dengan anaknya, kan nggak perlu anak itu cari surga di luar rumahnya, karena di kamar rumah sudah ada surganya itu. Bahagiakan orang tua, maka kita pun akan dibahagiakan oleh Allah. Ya, ini kita sampaikan ke anak-anak kita nih. Ya, cari surga jauh-jauh anak kita. Padahal ketika masih punya orang tua itulah surganya anak. Terus yang kedua apa Pak? Masuk surga nggak cukup hanya sholat saja, ibadah saja, tapi hubungan baik terhadap tetangga. Ya, saya mau tanya, ada yang pernah bermasalah dengan tetangga nggak Pak? Ya. Ada. Ya, mesti ada. Maka kenapa sampai Rasulullah SAW Pak 15 abad yang lalu membuat hadis, karena Rasul tahu Pak bagaimana hubungan bertetangga, mesti ada masalah. Ya, apa ada orang hidup nggak ada masalah Pak? Ada? Nggak ada. Rumah tangga ada nggak yang nggak ada masalah? Nggak ada. Rumah tangga yang hebat bukan rumah tangga yang tak ada masalah, tapi rumah tangga yang mampu melewati masalah. Dalam bertetangga nggak mungkin kita lepas dari masalah, nggak mungkin semua orang ini mencintai kita, dan nggak mungkin semua tetangga kita membenci kita. Ada yang suka, ada yang tidak, itu pasti ada. Ya, maka ketika kita dibenci sama tetangga kita Pak, jangan kita membalas dengan kebencian. Ya, jangan kita melihat orang yang benci saja, oh masih banyak kok orang yang suka dengan saya. Tapi hari ini kan enggak Pak. 100 orang mencintai kita, 1 orang nggak suka sama kita. Yang kita lihat siapa Pak? 1 orang Pak. Akhirnya pikiran kita hanya mikir 1 orang itu, padahal ratusan orang di luar sana menyenangi kita, mencintai kita. Ya, kalau kita tidak disukai oleh orang lain, sebaiknya kita evaluasi diri. Kenapa ya saya kok nggak disukai sama tetangga saya? Orang yang baik itu begitu Pak. Jadi bukan cepet-cepet, kenapa tetanggaku nggak mencintai aku, kok membenci aku? Oh, aku balas dengan kebencian. Nggak begitu kalau orang baik Pak. Kalau orang baik itu ketika dia dibenci sama orang lain, dia justru kebencian orang lain menjadi evaluasi buat dirinya. Kenapa ya tetanggaku kok nggak membenci aku? Apa karena motorku terlalu besar knalpotnya? Begitu Pak. Ya. Apa saya punya peliharaan kucing, sering lari, sering masuk ke rumahnya, begitu. Ya. Apa saya punya pohon yang dahannya itu menyeberang ke rumah tetangga. Ya. Orang yang baik itu Pak, nggak sibuk untuk membalas kebencian dengan kebencian, tapi orang yang baik akan selalu menjadi evaluasi ketika orang itu dibenci sama orang lain. Ya, kalau kita dibenci orang, kita mampu evaluasi diri, kan menjadi pembelajaran buat kita. Berarti ketika orang membenci kita, jadi ilmu buat kita Pak. Kenapa ya kalau saya duduk di masjid, semua orang kok menjauhi saya? Kurang ajar nih orang. Nggak begitu kalau orang baik. Kalau orang baik Pak, kenapa kok aku kalau duduk di masjid, orang kok menjauhi saya? Jangan-jangan belum mandi. Kan insya Allah kan akhirnya apa Pak? Jadi hal yang positif kan. Oh kalau begitu saya kalau mau ke masjid harus mandi dulu, biar orang tidak kebauan. Tapi kalau orang nggak baik Pak, langsung buru-buru dia jelek-jelekin orang. Padahal belum tentu karena orang itu yang salah, mungkin dia penyebab kesalahan. Ya. Dan orang yang baik itu nggak mudah, nggak senang disanjung, kalaupun dia disanjung sama orang. Jadi ketika dibenci, dia nggak membalas kebencian. Kalau dia disanjung, dia nggak terlena dengan sanjungan. Justru orang yang baik ketika disanjung, sanjungan itu jadi ujian buat dirinya. Ya, nah, inilah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Enggak mungkin sama orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Maka idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan, kebencian orang itu dengan kebaikan kita. Seolah-olah kalau ada permusuhan, jadikan orang itu teman setia. Indah enggak Pak ajaran Islam, Pak? Musuh disuruh jadi teman. Hari ini teman malah jadi musuh. Ada di sini? Enggak ada, di Jerman sana ya. Ini masih dalam suasana bulan Syawal, ya, masih dalam suasana halal bihalal. Harusnya makna halal bihalal itu jangan hanya jadi makna simbolis atau seremonial saja, tapi halal bihalal itu harusnya kita lebih mempertajam persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, untuk mensikapi orang-orang yang selalu membuat apa provokator lah ya, kalau sekarang itu tukang kompor. Sekarang kan banyak tukang kompor daripada tukang es ya. Tukang es sedikit sekarang Pak, yang mendinginkan masalah itu ya susah, justru yang memperbesar masalah. Ya, provokator, tukang kompor itu. Ya. Sebetulnya Pak, mereka ini itu ketika kita menanggapi, ya itu yang diinginkan mereka. Tapi kalau kita cuek, ya, kira-kira dia akan membuat apa lagi Pak? Ya, mau membuat terus menerus, tapi kalau nggak ada yang menanggapi Pak, ya, kira-kira dia bosan nggak Pak itu Pak? Jenuh nggak kira-kira? Justru semakin ditanggapi, itu memang keinginan mereka. Sama seperti tadi, bahasa LGBT itu bahasa mereka. Semakin kita menggunakan bahasa-bahasa itu cara iklan mereka. Mereka tepuk tangan Pak, dia pakai itu bahasa saya. Ya, lah buzzer itu dia menunggu. Kalau ada reaksi Pak, oh berarti saya ini diperhatikan. Tapi kalau kita biarkan saja, anggap aja itu bahasa sampah aja Pak, ya pasti hilang sendiri Pak. Maka dalam kondisi di era digital ini Pak, ya paling tidak kita perlulah untuk memfilter, ya jangan ikut-ikutan. Nanti ada buzzer A, terus ditanggapi Pak, seolah-olah pro kontra. Padahal yang nanggapi itu buzzer juga. Ya, yang nanggapi itu buzzer juga. Jadi buzzer itu dibuat dua Pak, seolah-olah satu bermuka A, seolah-olah satu lagi bermuka B. Nah, kita ikut-ikutan kan? Kata buzzer yang B, yang bertolak belakang, ketika kita ikut-ikutin, nah banyak tuh di belakangku tuh. Ya, jadi bahasa-bahasa seperti itu harus kita pelajari Pak. Ya, tapi kalau kita itu biarkan begitu saja, sambil contoh saja di grup WA ini, di grup WA kita saja, nggak usah kita bicara yang jauh-jauh, di grup WA saja. Karena ada orang tuh selalu bicara politik terus, padahal WA-nya WA pengajian gitu. Ditanggapi Pak, rame nggak kira-kira? Tapi dibiarin saja, intip aja, intip. Lama-lama dia nggak akan, ya mungkin sekali, dua kali, tiga kali. Lama-lama ya saya udah buat komen capek-capek, udah nge-share capek-capek, posting capek-capek. Cuma hanya ngintip saja itu Pak Imam, ya nggak ngapa-ngapain Pak. Lihat saja Pak. Ya memang perlu waktu Pak. Ya. Tapi kalau itu ditanggapi Pak, pecah silaturahim kita.
Itu dalam WA yang kecil. Apalagi kalau dalam urusan-urusan yang lebih luas lagi. Jadi buzzer itu jangan kita berpikir buzzer itu yang membuat isu ini. Pertama yang nanggapi itu Pak, itu buzzer juga. Ya. Dan buzzer itu bukan suatu yang baru. Di zaman Rasulullah SAW sudah ada, cuma namanya aja belum buzzer. Ya, yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab siapa? Kalau sekarang buzzer. Ya, Abu Lu'lu'ah. Ya, itu buzzer Pak. Dia masuk ke masjid, dia pakai baju Islam, dia sholat subuh di masjid Pak. Setelah sholat subuh ditikamlah Sayyidina Umar oleh Abu Lu'lu'ah itu. Buzzer itu. Ya, coba yang tahu buzzer siapa Pak? Nggak ada yang tahu. Wong dia pakai baju jubah. Kalau orang Islam katanya simbolnya pamannya jenggot, ya saat itu bisa dibuat jenggot juga kan. Dia orang Islam pakai tasbih, dia bisa pakai tasbih. Ya. Jadi kita harus lebih cerdas ya dalam bermedsos sekarang ini, Pak. Maka cuma kalau yang ngomong cuma satu Ustaz Afdol itu ya susah. Ini harus semuanya kompak, Pak. Ya kan? Yang memahami itu cuma saya, cuma kita. Tapi di luar sana kurang ajar ini. Ini harus dilawan. Padahal yang menanggapi komen pertama kali itu buzzer juga. Ya kan? Zaman-zaman yang seperti sekarang ini Pak, semua itu cari konten Pak. Apalagi sekarang konten itu mendatangkan apa? Uang. Coba, yang di luar sana berantem, tapi dia mendapatkan pundi-pundi cuan. Baik dari orang yang nyuruh jadi buzzer kan dapat dua itu, dapat juga kan? Dari YouTube dapat nggak dia Pak? Pengikutnya sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan Pak. 10.000 saja. Ya, nggak tahu nih Pak Imam sudah berapa ini, ya followernya sudah berapa itu? 10.000 saja Pak. Ya kalau itu murni itu ya, nggak tahu hitung-hitungan dari pihak YouTube itu seperti apa, saya juga bingung Pak. Tapi 10.000 itu udah dapat kita paling tidak 900 sampai 1 juta uang loh itu Pak. Kalau 100.000 dapat berapa? 200.000 dapat berapa Pak? Ya dia akan selalu buat itu terus, karena itu akan menjadi pundi-pundi cuan buat dia. Kitanya nggak paham kan Pak, cari duit Pak. Ya, maka ya sudah kita apa namanya, sabar dulu aja lah. Ya, ada masanya kok Pak. Ya, ada apa? Ada masanya. Ini COVID kan di masa siapa ini? Sekarang. Nanti apakah presiden berikutnya ada COVID? Kan nggak ada, belum tentu kan? Ya udah gitu aja udah. Ada masanya. Kalau nanti masanya berakhir, insya Allah berakhir. Paham Pak? Paham? Ya, udah. Ya. Baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh sama siapa? Buzzer. Ya. Yang membunuh Sayyidina Ali Pak, itu dari mulutnya dia baca Quran sebelum membunuh. Ya, Abdullah bin Muljam, namanya aja Abdullah Pak, menyembelih Sayyidina Ali. Dan sebelum menyembelih Sayyidina Ali, dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Fasih mulutnya dengan mengucapkan ayat-ayat Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, itu disampaikan ke Sayyidina Ali. Itu orang dolim, orang kafir, orang fasik, yang dibacakan ayat-ayat Allah tapi menyembelih Sayyidina Ali. Buzzer bukan itu Pak? Buzzer. Ya. Jadi maka ketika ada orang-orang yang penghafal Al-Quran, kita bangga. Tetapi mencintai Quran bukan sejauh mana membacanya Quran, tapi sejauh mana Quran di hati kita, Quran di perilaku kita. Ya. Jadi ya ini fitnah-fitnah zaman akhir memang seperti itu.
Dan ini juga terjadi di masa-masa dahulu. Ya. Baik, satu lagi. Cukup? Ya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan sama-sama dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.